Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 26 Maret, judul renungan kita, Perwakilan Saya Pribadi. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pelemparan batu terhadap Stefanus tampaknya telah menentukan arah hidup Saulus dari Tarsus. Dan Saulus adalah orang yang begitu arahnya telah ditetapkan, mengikutinya seolah-olah sudah ditetapkan secara konkret. Ia pergi, menganiaya, menangkap, menyiksa, bertekad untuk mengakhiri jalan ini dan semua pengikutnya untuk selamanya. Allah pasti telah mencoba banyak cara untuk menarik perhatian Saulus, bahkan mungkin dimulai dengan pelatihan yang diterimanya dari Gamaliel, salah satu guru Yahudi terbesar yang pernah ada, dan seorang abdi Allah, seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 34-39. Tetapi salah satu kekuatan terbesar Saulus, tekadnya, juga dapat diputarbalikkan menjadi salah satu kelemahan terburuknya, dan pada akhirnya Tuhan harus menggunakan cara yang dramatis. Dia menyinari Saulus dengan cahaya yang membutakannya dan memberinya 3 hari yang panjang dan gelap untuk mempertimbangkan jalannya dengan hati-hati. Kemudian, Tuhan mengutus salah satu hambanya yang setia, Ananias, yang cukup gugup dengan semua ini untuk menyembuhkan Saulus dan memberinya pesan bahwa ia tidak hanya berhenti menganiaya dari pengikut jalan Tuhan, tetapi juga bergabung dengan mereka. Tetapi ia adalah orang yang dipilih sebagai wakil pribadi Tuhan untuk membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa lain, mereka yang bukan orang Yahudi. Betapa terkejutnya hal itu bagi Saulus. Selama ini ia mengira bahwa itu adalah kabar buruk. Pria yang teguh pendirian ini, yang kemudian dikenal sebagai Paulus, ternyata adalah salah satu rasul terbesar yang pernah ada. Sebagian besar Perjanjian Baru ditulis olehnya, meskipun yang ia maksudkan hanyalah menulis surat-surat yang memberi semangat dan nasihat kepada gereja-gereja baru yang bermunculan di mana-mana. Dalam perjalanan hidupnya, Paulus menghadapi pemukulan, pelemparan batu, 3 kali kapal karam, banyak pemenjaraan, kelaparan, kehausan, dan yang paling penting adalah cemoohan dari orang-orang yang tidak mau mendengarkannya, meskipun ia tahu bahwa hal itu berarti nyawa dan jiwa mereka. Di samping semua yang lain, katanya, saya menghadapi setiap hari tekanan dari kepedulian saya terhadap semua gereja. Siapakah yang lemah dan saya tidak merasa lemah? Siapakah yang dipimpin ke dalam dosa dan saya tidak terbakar dalam hati? Kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 28 dan 29. Namun dari semua itu, inilah yang dikatakan Paulus. Bahkan semuanya itu kuanggap kecil jika dibandingkan dengan kebesaran pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, yang oleh karena Dia aku telah kehilangan segala-galanya. Kita bisa baca dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Anak-anak, sebuah era baru telah datang dalam kehidupan pria ini, dan sebuah era baru juga telah datang dalam gereja Tuhan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa.
Peliharalah rencanamu yang agung dan abadi, peliharalah kami semua. Ajarilah saya sepanjang kehidupan saya, bagaimana menghitung segala sesuatu yang lain sebagai kerugian dibandingkan dengan mengenalmu, memiliki kasih-Mu, janji-janji-Mu, kebenaran-Mu, dibandingkan dengan menjadi anak-Mu. Amin.